Ingat pesanan ini ke panitia-panitia semua. Antum kalau jadi panitia bermodallah ilmu. Jangan hanya jadi panitia kajian karena modal semangat antum. Jangan. Kenapa? Karena panitia kajian kalau sudah modal semangat, nah jatuhnya su'ul adab. Dengar. Mau ke ustadznya, mau ke ilmunya, mau su'ul adab jadinya. Buruk adabnya. Kurang perhatian ke ustadz. Kurang perhatian sama ilmunya. Betul nggak? Oh, anak semangat ustadz. Semangat jadi penitia. Anda datengin ustadz itu dari luar kota ke masjid. Oh, masya Allah antum. Nyatet antum. Enggak ustadz, anak tugasnya adalah antar jemput. Terus enggak nyatet. Ini su'ul adab antum sama ilmunya itu su'ul adab. Tahu su'ul adab ya? Alak buruk ini. Cuman kenceng dalam masalah datengin ustadz kenceng. Tapi enggak bisa antum ngambil ibrahnya. Ingat ini panitia nih. Apalagi mohon maaf. Ya. Ini pendapat anak pribadi. Antum setuju enggak setuju enggak apa-apa. Enggak setuju enggak apa-apa. Ada nomor WA anak. Udah main gitu-gitu kita. Enggak usah antum hubungi siapa saja. Nomor WA anak. Antum mau datang, tak kasih alamat. Kadang itu ada panitia kajian, wallah. Anak mau ngomong ini agak-agak berat juga nanti. Ustadz fitnah gini. Nggak ada fitnah. Biar dapat ibrah antum semuanya sebagai panitia kajian. Kalau bahasa anak nggak tahu kasar apa enggak. Ada istilah. Kalau ana ya, menurut istilah ana itu sama kayak maraton ustadz, tahu nggak tuh? Ustadz itu diundang oleh masjid A. Ustadz datang ya nanti ke masjid A. Nyampe masjid A, ditawarin jadwal ke masjid B. Nanti ditawarin teleponnya masjid B. Masjid B gimana? Ustadznya ada di sini, gimana mau nggak? Jadwalnya gini. Akhirnya betul nggak? Baru ada istilah safari dakwah. Ya kalau ustadznya berkenan enggak apa-apa. Tapi biasanya ustadz itu enggak enakan. Iya enggak? Ya sudahlah enggak apa-apa. Apalagi naruh jadwalnya itu enggak mikir. Di jam-jam orang sibuk, orang kerja, orang istirahat, orang tidur. Ditaruhnya ustadz di situ. Kasihan ustadznya kalau datang dari jauh-jauh, jamaahnya sedikit. Malah dibilang, kan kalau kajian Ustadz, bukan urusan banyak dikitnya jamaah. Enggak, antum berarti nggak paham sama adabnya ilmu itu. Antum yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh, ana yakin antum nggak hatam kitab Ta'dhimil Ilmi yang tipis-tipis itu. Nggak belajar antum gimana cara memuliakan ilmu itu. Di antaranya jangan nyuruh ustadz, jangan minta ustadz itu ngisi kalau seandainya bukan waktu yang biasanya untuk kajian. Jangan. Di suatu tempat kajiannya biasanya sudah turun jadwal subuh, maghrib sama contohnya duhur ada, nggak masalah. Karena itu kan semua orang tahu akhirnya sehingga mereka berbondong-bondong untuk belajar. Antum nih jadi panitia, ojo karepmu dewe, ngerti kan? Ngerti antum? Antum kajian tuh, ana yakin panitia-panitia yang suka-suka ngundang-ngundang gitu tuh nggak pernah hadir kajian rutin. Pas daurah tok keluarnya, itu pun nggak nyatet pula. Iya kan? Iya. Antum datangin ustadz tuh jangan mikir pemikiranmu sendiri. Antum harus mikirin jamaahnya. Antum harus mikirin ustadz ya, karena antum ini jembatan ilmu. Jadinya kan antum jembatan ilmu. Apa gunanya antum jadi jembatan? Paham enggak? Nih contoh ya, contoh. Nih, antum ini kan jembatan di tengah. Gak tutup. Ya apa? Paham gak antum nih? Ini air. Nah, ini contoh ya. Antum kan ini ustadznya, ini jamaahnya. Antum ini kan harusnya jadi jembatan gini kan. Gak tutup.
foto. Seret. Nyampe nggak ilmunya? Nggak nyampe. Tersebar nggak ilmunya? Enggak. Jamaahnya hadir, ustadznya nggak hadir, antum jembatannya nyambung nggak? Enggak. Ustadznya hadir, jamaahnya hadir, nggak hadir, nyambung nggak ilmunya? Enggak. Antum pikir ilmu itu. Jangan cuma modal-modal semangat, dengar. Kan bisa siaran langsung. Berapa persen yang nonton siaran langsung? Ayo coba. Ini kebiasaan panitia zaman sekarang loh ya. Dioper-oper ustadz itu. Antum suul adab. Kebiasaan seperti ini harus hati-hati. Loh ustadz ini berarti nggak menyetujui Safarida. Antum tahu kan? Dengerin lagi lah tuh. Bukalah YouTube tuh. Antum kan udah banyak paketan antum itu kan. Buka YouTube, dengerin ceramahnya Ustadz Yazid tuh tentang masalah dakwah dan adab-adab dakwah yang sempat viral kemarin. Dengerin. Pasang headsetnya tuh, masukin gitu. Cari tempat sepi tuh, pasanglah baik-baik. Kalau antum sudah ngundang ustadz di masjid A, sudah. Kalau antum nawarin ternyata seumpama di masjid A, sudah. Bukan lagi tugas antum untuk nawar-nawarin ke masjid B. Dengeran tuh. Dengeran tuh. Antum kalau sudah nawarin ke masjid A, nggak perlu antum telepon masjid B. Masjid B ngambil. Pantas apa enggak? Makanya wallah anak emosi kalau kayak gini. Antum kirain ustadz tuh enak-enakan gitu. Antum kirain ustadz tuh enggak mikir. Gini nih materinya persiapan, antum mikir gitu. Antum cuma datengin ustadznya mekongkon lunggu. Antum cuma dengerin tok, ya kan? Gak ngomong kan? Coba sekarang, gantian sekarang, ayo. Ngomong antum sisa waktunya cuma 5 menit tuh. Keluarin 10 dalil yang berkaitan sama berkah. Ayo coba, bisa apa enggak? Otomatis. Enggak bisa. Google aja saya loading. Antum ini. Apalagi waktu yang mepet-mepet. 2 jam lagi Ustadz pindah ke masjid sana. Kan enggak mikirin deh. Ustadz itu fisiknya capek. Masa ini cuma 2 poin jadinya kajian. Ustadz ini fisiknya udah capek, butuh persiapan ilmu. Awal agenda dari awal cuma di masjid A. Kenapa kan sekarang ngopernya ke masjid B? Dioper masjid B 2 jam lagi, nanti pada maghrib ke masjid C, ditawarin. Wallah sulah dapat tuh Ustadz supaya ilmunya tersebar. Dengar, kecuali nih masjid B tahu flyer masjid A, keluar kan, baru ngubungi, ada Ustadz sana. Bisa enggak ya kalau semua kita minta? Enggak usah antum tawarin, dengeran tuh. Suul adab kayak gitu. Biarin, siapa yang butuh ilmu dia harus ngambil. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya antum pantas kan kalau sekarang banyak orang kajian jelek akhlaknya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti retorika cara belajar ulama. Ustadznya diatur. Ustadz abis ini kesini ya, kesini. Nggak, wallah bukan tugas antum panitia seperti itu. Antum jadi jembatan lo ya, tanggung jawab di hadapan Allah itu. Kemudian kalau seandainya masalah gini, kalau seandainya ustadznya yang minta, tolong carikan jadwal. Tanya ke ustadznya, kenapa ustadz dicariin jadwal? Iya kan? Iya. Tanya lagi, kenapa ustadz? Oh, afwan, ana mau kesini, tolong nanti carikan jadwal juga ya. Kenapa kok dicariin jadwal? Hah?
Nggak masalah antum tanya gitu ke ustadznya, nggak masalah. Kalau seandainya ustadznya itu minta jadwal, maksudnya minta jadwal ini, oh ana mau ke kota A, kan ngelewatin kota B, C, D, E, E. Ya nggak apa-apa kalau seandainya nanti antum carikan jadwal di B, C, D, E, F, G. Nah ini kan ustadznya minta, tanyain ustadz kenapa sih? Tanyain, suruh dengerin lagi tuh ceramah Ustadz Yazid tadi. Anda mau ngomong, nanti ustadznya ini, anak muda kayak gini nih, nanti masih kurang dengerin kajian Ustadz Yazid. Buka lagi YouTube-nya, dengerin kajiannya para tetua kita, ustadz-ustadz kita yang sudah sepuh, yang sudah pengalaman dalam dunia dakwah itu. Itu Ustadz Yazid si halus-halus itu, denger itu. Ya, muliakan ilmu, berkah hidup antum mudah. Jangan menjadi orang yang su'ul adab. Kita ini sering mencela kepada setiap orang-orang yang memuliakan guru secara berlebihan, betul nggak? Wah berlebihan Ustaz, sampai gini loh Ustaz. Kan nggak boleh Ustaz, unsur kesyirikan. Antum udah ngapain sama Ustaznya? Antum meremehkan, ya sama aja, sama-sama jeleknya. Cuman satunya jelek ke timur, satunya jelek ke barat gitu loh. Nggak ada yang insaf pertengahan itu.